Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hendra Basuki, Siti Mumairah, Siti Nurhaliza Arsyad ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai teknologi pendidikan. Untuk pertanyaan pertama, what's your group's opinion regarding to Pak Hendra? Jadi menurut kami untuk kasus Pak Hendra itu, kami sebagai orang awam hanya menyayangkan keputusan beliau untuk resign. Karena sebagai guru, sebagai pendidik itu, jenjang karir tertinggi itu adalah ASN yang bersertifikat, yang bersertif. Tapi kami mencoba melihat dari dua sisi. Kalau kata Pak Hendra itu kan diviralkan di media sosialnya, lingkungannya toksik dan lain-lain. Nah, mungkin bisa jadi itu benar-benar terjadi di lingkungan tersebut, tapi karena kami tidak melihat, kami tidak berada dalam situasi tersebut, jadi kami juga berpikiran mungkin saja itu bentuk dari balasan atau akibat dari tindakan beliau. Terus, kalaupun memang benar ada ketoksikan di dalam dunia kerja itu, kami memikirkannya itu kalau bisa jangan terlalu mengumbar permasalahan di sosial media, karena itu akan memicu konflik baru. Next, untuk pertanyaan kedua, what's your group's point of view to guru matematika viral content? Mbah Guru ya, kami melihat bahwa beliau sangat berdedikasi tinggi dalam dunia pendidikan. Buktinya usianya sudah lanjut, tapi semangatnya untuk membagikan ilmu kepada para kaum muda itu masih tinggi. Terus beliau juga mendapatkan apresiasi dari pemerintah, yaitu mendapatkan uang 100 juta. Kalau dari Presiden Prabowo itu kami merasa sangat pantas, dan kami sebagai calon guru juga menjadikan beliau sebagai inspirasi kami. Untuk poin selanjutnya dijelaskan oleh Hendra. Oke, untuk poin selanjutnya, do you think it's quite effective to teach materials to others by using social media for teaching? Next. Teaching materials on social media can be very effective because yang pertama, it helps reach many people easily, karena media sosial sendiri itu adalah sebuah aplikasi untuk menghubungkan antara satu orang atau satu individu dengan individu lain atau kelompok lain yang berbeda daerah dengan kita dengan syarat terhubung internet. Jadi ini dapat menjangkau manusia lebih banyak dari platform dari hal-hal yang lain seperti itu. Yang kedua, we can share videos, image, and posts that make learning fun and interactive. Jadi di sosial media kita dapat memberikan sebuah video, foto, dan lain sebagainya yang dapat membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan dan juga interaktif. Dan yang ketiga adalah instant feedback. Jadi in social media we can do a feedback, misalnya di Instagram post secara langsung, guru dapat memberikan feedback secara langsung melalui kolom komentar. Dan yang terakhir itu adalah fleksibel, yang mana sosial media itu dapat digunakan kapan saja dan di waktu kapan saja, tergantung kita maunya kapan. Okay, for the first is what ya, yang pertama strength atau kekuatannya. Teach a lot of people easily into a global audience. Ini seperti yang sudah disebut sebelumnya bahwasanya media sosial ini dapat menjangkau audiens itu tidak hanya di satu tempat, tetapi bisa di banyak tempat dan bahkan di seluruh dunia dapat mengaksesnya. Yang kedua, learners can access materials anytime and anywhere. Seperti yang saya disebutkan sebelumnya bahwasanya ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Dan yang terakhir adalah low cost. Ini memerlukan biaya yang sedikit, tidak banyak, kita bisa menggunakan sosial media. Yang selanjutnya adalah weakness. Yang pertama adalah distraction, yang mana ketika kita menggunakan media sosial,
mungkin kita akan terdistraksi atau terganggu dari notifikasi lain yang mendorong kita untuk membuka aplikasi lain pada saat kita membuka misalnya filenya Instagram. Ada notifikasi TikTok akhirnya kita buka, ada notifikasi WA kita buka. Nah, yang selanjutnya adalah time consuming. Nah, jadi di Instagram atau sosial media lain ini dapat mengkonsumsi atau memakan waktu yang banyak dalam scroll dalam sosial media. Dan yang terakhir adalah lack of personal interaction. Nah, jadi ketika kita menggunakan sosial media, maka kita akan membuat untuk interaksi offline dengan orang itu sedikit. Jadi kita lebih memilih bertemu secara online. Padahal bagus kalau kita bisa bertemu langsung dengan orang secara offline. Oke, untuk part selanjutnya. Oke, yang selanjutnya opportunities to audience ya. Jadi audiensnya not only in satu tempat tapi tempat lain juga ya, seluruh dunia. Yang kedua creative teacher. Jadi di Instagram ini dapat membuat sebuah konten yang kreatif dapat menarik minat dari penontonnya, atau kalau bisa kalau diintegrasikan dengan pembelajaran adalah peserta didiknya. Yang terakhir adalah personal branding. Nah, jadi di Instagram kita juga bisa membuat konten dan lain sebagainya sehingga dapat tercipta branding bahwasanya kita adalah seorang instruksi pendidikan yang dapat membuat konten tentang pendidikan, dan ini akan menjadi program penting dan akan menjadi seperti TikTokers yang bergelut di dunia pendidikan seperti itu. Dan yang terakhir ada threats disinformation. Yang pertama, jadi di Instagram atau platform lainnya di sini juga bisa mengakibatkan disinformation ketika kita melihat satu sisi aja tanpa mempertimbangkan sisi lain. Dan yang kedua adalah over saturation. Oke, next akan dilanjutkan oleh Siti Nurhaliza. Baik, selanjutnya adalah modul ajar mengenai sosial media. Yang pertama itu adalah informasi umum. Di sini kami menggunakan untuk kelas 7. Elemennya menyimak dan berbicara, fase D, topiknya adalah introduction. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu membuat dialog pendek berisi introduction dalam bahasa Inggris dalam bentuk video melalui media TikTok dengan benar. Selanjutnya di sini ada beberapa aktiviti. Yang pertama adalah free activity. Guru menyapa peserta didik dan mengajak kehadiran seperti biasa. Kemudian guru memutar video TikTok edukatif tentang introduction, yang mana nanti akan disediakan beberapa contoh video introduction untuk ditonton oleh peserta didik. Lalu kemudian guru memberikan pertanyaan tematik berkaitan dengan video yang telah ditayangkan. Kemudian guru menjelaskan bahwa peserta didik akan belajar membuat dialog tentang introduction dalam bahasa Inggris menggunakan media TikTok. Selanjutnya ada wild activity. Di sini peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok diberi contoh video yang telah diunduh sesuai dengan pembelajaran. Jadi nanti setiap kelompok itu akan mempunyai contoh yang berbeda-beda. Lalu kemudian guru meminta setiap kelompok untuk membuat konsep video TikTok yang berisikan dialog tentang introduction. Karena berbeda-beda tadi, maka produknya yang dihasilkan dengan peserta didik juga akan berbeda. Lalu peserta didik merekam video mereka, guru mendampingi dan memberi saran. Jadi saat mereka membuat video itu, guru juga akan berkeliling dan mengecek kerja dari peserta didik tersebut. Lalu setiap kelompok mempresentasikan video mereka di depan kelas. Jadi nanti mungkin ada proyektor or LCD. Nanti hasil dari mereka membuat video tadi akan ditampilkan di depan kelas. Lalu guru akan memberikan umpan balik terhadap video tersebut. Lalu yang terakhir adalah post activity. Guru meminta peserta didik merefleksikan pembelajaran. Jadi nanti akan ada reflection yang akan dijawab oleh peserta didik mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan mengenai membuat introduction dari TikTok. Lalu guru menyimpulkan pembelajaran pada hari itu. Next, I think that's all for our presentation today. Thank you so much for your
your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.